Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketemu lagi dalam video saya Angga Suara Channel dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang aksiologi manajemen pendidikan. Nah, jadi tema ini adalah kelanjutan dari tema yang masih mendiskusikan terkait dengan filsafat manajemen pendidikan. Jadi di dua tema sebelumnya saya telah mendiskusikan ontologi manajemen pendidikan dan juga epistemologi manajemen pendidikan. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan aspek filsafat yang ketiga, yang dimana aspek filsafat ini digunakan di dalam manajemen pendidikan, yaitu aksiologi manajemen pendidikan. Jadi aksiologi ini sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita bisa mengkaji juga di dalam literatur-literatur filsafat. Aksiologi ini adalah salah satu unsur di dalam filsafat yang mendiskusikan tentang nilai. Jadi apa itu hakikat nilai, dan apakah yang bernilai itu atau apakah sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang bernilai juga, begitu ya. Jadi misalnya ketika kita misalnya menganggap orang yang sehat atau orang yang berusaha untuk menyembuhkan dirinya dari sakit, begitu, maka kita akan menganggap bahwa kesehatan itu adalah yang baik, adalah sesuatu yang baik, begitu ya. Tapi apakah dengan demikian kita menganggap kesehatan itu adalah sesuatu yang bernilai? Kita bisa melihat misalnya banyak orang yang sehat tetapi dia justru segera ingin mengakhiri hidupnya, begitu. Jadi misalnya orang ketika dia sakit lalu dibawa ke rumah sakit, dia justru tidak akan mengharapkan kesehatannya lagi, karena ketika dia sehat dia justru semakin dia sehat atau semakin dia panjang umur, dia justru akan semakin menderita. Banyak orang-orang seperti itu, misalkan orang-orang yang korban putus cinta misalnya, atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Maka kalau dia sehat, maka dia hanya akan memperpanjang penderitaannya itu, dalam arti penderitaan batinnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang kita lihat baik itu belum tentu selamanya itu bernilai. Maka kita akan diskusikan di sini apakah nilai itu, atau apakah hakikat nilai, dan di sisi lain bagaimana nilai itu kita terapkan di dalam aspek manajemen pendidikan. Baik, mari kita simak. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, dan para mahasiswa yang saya hormati, sebelum kita akan mendiskusikan tentang nilai atau aspek aksiologi di dalam manajemen pendidikan, mari kita lihat apa itu aksiologi. Nah, jadi sebenarnya aksiologi ini adalah kajian filsafat yang sangat panjang ya. Jadi aksiologi ini adalah salah satu unsur filsafat yang membahas tentang hakikat nilai, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi apakah yang bernilai itu, dan apakah segala yang kita lihat baik, apakah itu bernilai atau seperti apa, begitu. Nah, itu adalah kajian-kajian di dalam aksiologi. Di dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyederhanakan pembahasannya agar supaya tidak panjang sebagaimana yang mestinya dibahas. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah segala yang baik itu belum tentu bernilai. Sebagaimana yang saya katakan tadi, misalkan orang sakit ya. Orang yang berada di rumah sakit, memang kita melihat bahwa secara umum orang yang berada di rumah sakit itu sebagian besar itu berharap untuk sembuh. Nah, tetapi juga ada sebagian yang lain ketika dia sakit, dia juga malah tidak berharap sembuh, gitu. Karena kalau dia sembuh, dia hanya akan memperpanjang penderitaan, gitu. Maka banyak sekali kita misalkan mendengar orang yang putus cinta misalnya, atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, begitu. Maka ketika dia sakit, dia malah tidak akan berharap untuk sembuh lagi, malah dia akan berharap untuk mati, untuk menyusul orang yang dikasihinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tidak selamanya yang kita anggap baik itu bernilai, gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa nilai itu sama dengan norma atau aturan-aturan etika, aturan-aturan etis yang diterapkan di dalam masyarakat, gitu. Jadi, misalkan orang yang dianggap orang yang bernilai itu adalah orang yang menerapkan norma-norma perilaku yang baik, misalkan kejujuran, terus tanggung jawab, setia kepada kawan, dan seterusnya, sopan santun, dan seterusnya. Jadi orang yang bernilai itu adalah orang yang menerapkan norma-norma di dalam kehidupan, gitu. Termasuk juga sopan santun terhadap, saya katakan tadi, sopan santun terhadap orang tua, terus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu juga adalah termasuk di dalam poin-poin yang masuk di dalam nilai, begitu.
Nah, setelah kita melihat berbagai macam sudut pandang tentang nilai, sebagaimana yang saya katakan di awal-awal tadi, maka tibalah saatnya kita melihat pendekatan-pendekatan di dalam aksiologi. Jadi untuk memahami atau mengkaji apa hakikat nilai itu, apa hakikat aksiologi, maka ada dua pendekatan yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya ada banyak sekali pendekatan, cuma di dalam hal ini saya hanya akan menyampaikan dua hal saja, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Nah, jadi ada dua pendekatan ini, sebenarnya ada banyak sekali ya, tetapi dua pendekatan ini saja yang akan saya sampaikan, yaitu pendekatan subjektif dan objektif, di mana dua pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh para filosof untuk mengkaji hakikat nilai, seperti itu. Nah, pendekatan subjektif ini merupakan pendekatan di mana pendekatan ini adalah yang mengatakan bahwa nilai itu adalah reaksi yang diberikan oleh manusia, begitu. Nah, jadi nilai itu tidak terkait dengan keadaan atau tidak terkait dengan kondisi objektif. Seperti contoh yang saya katakan tadi, misalkan orang yang berada di rumah sakit tadi, begitu. Nah, jadi ketika orang berada di rumah sakit dan dia mengharapkan sehat, gitu, ada juga beberapa orang yang tidak mengharapkan bahwa dia itu sehat. Malah ada orang yang beranggapan bahwa ketika dia sakit malah dia akan bersyukur karena semakin cepat mati semakin bagus, begitu. Nah, artinya di sini sehat itu atau kesehatan itu adalah subjektif. Misalkan kalau kita mengatakan bahwa sehat itu adalah sesuatu yang baik, maka itu adalah nilai yang subjektivisme, begitu. Jadi nilai yang diberikan oleh seseorang kepada suatu keadaan, gitu ya. Nah, jadi sehat itu tidak ada kaitannya dengan yang bernilai dan tidak bernilai. Dia bisa jadi bernilai kalau orang memberi nilai kepada kesehatan itu, gitu ya. Nah, sebaliknya dia tidak menjadi bernilai kalau orang tidak memberi nilai kepada kesehatan itu, begitu. Jadi misalnya kayak tadi itu, orang yang sehat justru orang yang menganggap bahwa orang sehat itu adalah orang yang bernilai. Sebaliknya ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa orang yang sehat itu adalah orang yang hanya memperpanjang penderitaan, begitu ya. Dengan demikian dia tidak menganggap bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang bernilai, malah dia ingin cepat mati, ingin cepat mengakhiri saja kehidupan di dunia ini, begitu. Karena kalau dia sehat, maka dia hanya akan semakin mengenang penderitaannya, dia hanya semakin memperpanjang penderitaannya karena dia ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya, begitu, atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya, begitu. Maka dia berharap untuk cepat mati saja, begitu. Nah, sehingga dia tidak terlalu berharap banyak kepada kesehatan. Nah, ini berarti bahwa sesuatu yang bernilai itu adalah sifatnya itu subjektif, gitu. Sama dengan misalkan contoh begini. Anda mungkin mengatakan bahwa orang yang cantik atau orang yang ganteng itu dia berkulit putih, rambutnya pirang, misalnya hidungnya mancung, matanya biru, dan seterusnya. Nah, itu adalah pandangan subjektif, gitu ya. Karena orang lain itu tidak sama pandangannya dengan Anda, begitu. Orang Papua misalkan atau orang Afrika menganggap bahwa cantik dan ganteng itu berkulit hitam, berambut keriting, jadi dia agak gemuk, begitu ya. Jadi definisi tentang kecantikan dan kegantengan itu juga itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, gitu. Nah, jadi di titik ini ketika misalkan Anda mengatakan bahwa sesuatu itu baik, berarti sesuatu itu pada hakikatnya itu bukan baik berdasarkan objeknya itu, tapi baik menurut Anda, begitu ya. Nah, ini dalam pandangan subjektivisme, gitu. Atau misalkan contoh yang lain, misalkan ketika Anda mengatakan bahwa si A misalkan atau si B itu baik, begitu. Nah, itu karena itu baik menurut Anda. Belum tentu menurut orang lain bahwa si A atau si B itu baik. Seperti itu ya. Bisa jadi orang yang anggap baik itu adalah orang yang jahat menurut orang lain, gitu. Nah, ini berarti yang baik itu adalah subjektif, gitu. Yang baik itu tidak tergantung kepada keadaan di sekitar Anda, tetapi Anda sendiri yang menentukan apakah itu baik atau tidak. Nah, ini dalam kacamata subjektivisme. Nah, lalu yang kedua, nilai atau estetik, bukan ya, aksiologi di dalam sudut pandang objektivisme. Kalau tadi subjektivisme, yang kedua ini adalah objektivisme. Nah, objektivisme ini memandang bahwa nilai itu adalah unsur-unsur yang menyusun kenyataan, gitu. Jadi maksudnya kalau kita menganggap sesuatu itu bernilai, maka memang pada hakikatnya memang itu bernilai, gitu ya. Ketika kita misalkan menganggap si A itu baik, kenyataannya memang dia itu baik, gitu.
Jadi walaupun kita tidak menganggap dia baik, memang sudah kenyataannya begitu, yaitu baik, begitu ya. Sama dengan kalau kita di Islam, misalnya mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Nah, walaupun kita tidak mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik, memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah baik. Seperti itu. Walaupun misalnya kita tidak perlu mengatakan misalnya kita harus mencontoh keteladanan Rasul, karena Rasul itu pada hakikatnya orang baik, dan Rasul itu orang yang memiliki nilai-nilai estetika atau nilai-nilai moral yang sangat tinggi, begitu, yang sangat agung. Nah, jadi walaupun kita tidak mengatakan seperti itu, pada hakikatnya memang Rasul itu sudah baik dan sudah bernilai dan sudah memiliki nilai moral yang agung, gitu. Nah, ini dalam sudut pandang objektivisme, gitu ya. Kita mengatakan misalkan kesehatan itu misalkan baik, misalnya yang kayak tadi itu. Sekalipun kalau dalam kacamata objektivisme, meskipun kita tidak mengatakan kesehatan itu baik dan bernilai, memang pada hakikatnya memang kesehatan itu memang baik dan bernilai, gitu. Persoalan apakah kita memandang bahwa kesehatan itu tidak baik dan tidak bernilai seperti yang saya katakan di awal tadi, itu adalah persoalan sudut pandang manusia, begitu. Tapi pada prinsipnya sehat atau kesehatan itu adalah baik dan bernilai, gitu ya. Nah, definisi sehat, bahwa sehat itu harus dijalankan atau sehat itu harus ada di masyarakat, itu hanya persoalan definisi saja, begitu. Nah, tapi pada hakikatnya dalam sudut pandang objektivisme, bahwa sehat itu adalah baik dan bernilai, begitu, itu dalam sudut pandang objektivisme. Tanpa perlu kita mendefinisikan kesehatan itu bernilai, kesehatan itu dengan sendirinya memang sudah bernilai. Nah, ini dalam sudut pandang objektivisme, seperti itu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, setelah kita melihat perbedaan atau pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengkaji apa itu nilai, seperti yang saya katakan tadi, ada pendekatan objektivisme dan subjektivisme, maka tibalah saatnya kita melihat aksiologi di dalam manajemen pendidikan Islam, gitu ya. Karena di dalam diskusi ini juga fokusnya adalah aksiologi dalam manajemen pendidikan Islam, gitu. Jadi untuk melihat aksiologi dalam manajemen pendidikan Islam itu ada 3 poin. Atau untuk mengkaji aksiologi dalam manajemen pendidikan itu ada 3 poin. Jadi seorang pemimpin yang beretika atau bernilai aksiologis atau memiliki pribadi yang aksiologis, gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mengutamakan nilai etika sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dan keteladanan Rasulullah SAW. Nah, ini harus dimiliki oleh pemimpin lembaga pendidikan Islam, gitu. Baik itu madrasah maupun perguruan tinggi Islam, gitu ya. Mulai dari MI, MTS, MA sampai dengan IAIN, STAIN, UIN. Kalau dari struktur akreditasinya, misalnya STAIN, IAIN, kemudian UIN, gitu kalau di level perguruan tinggi. Nah, khususnya pemimpin lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki etika, itu menurut saya ya, itu harus memiliki etika yang berlandaskan Islami, begitu ya. Contoh kita bisa ambil di dalam kepribadian Rasulullah SAW, itu yang mengutamakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Jadi di sana itu adalah bagaimana orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus memiliki kepribadian yang amanah, lalu kemudian jujur, bertanggung jawab, dan mampu menyampaikan pesan-pesan kedamaian atau mampu menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan positif untuk memajukan lembaga pendidikan, gitu. Kalau dalam konteks kepemimpinan di lembaga pendidikan, gitu. Jadi pemimpin atau tim kepemimpinan di dalam sekolah atau dalam lembaga pendidikan atau di dalam perguruan tinggi Islam, begitu ya, atau dalam lembaga pendidikan Islam, itu harus memiliki nilai atau harus memiliki basis moral di dalam kepribadiannya, gitu. Nah, tentunya berdasarkan aspek moral Islami, gitu ya. Jadi kayak tadi itu sidik, amanah, fatonah, dan tablik, begitu. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, terus yang berikut, guru itu atau segenap personalia yang ada di dalam lembaga pendidikan itu harus bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar, gitu. Baik dengan manusia maupun dengan alam.
gitu ya. Nah, ini juga bagian dari nilai moral ya, atau aspek aksiologis di dalam lembaga pendidikan atau di dalam personalia pendidikan gitu. Jadi personalia pendidikan yang memiliki atau menginternalisasikan aksiologis di dalam dirinya begitu, maka personalia ini, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, itu senantiasa berhubungan baik atau berperilaku baik terhadap manusia yang ada di sekitarnya dan juga lingkungan gitu. Lingkungan ini bisa berupa ini ya, alam maupun tempat tinggal begitu. Nah, jadi kalau misalkan perilaku baik dengan lingkungan kita itu misalnya tidak membuang sampah sembarangan, selalu menjaga kebersihan. Nah, ini juga bagian dari aksiologi di dalam personalia pendidikan Islam begitu ya. Dan saya kira Islam juga kan mengajarkan kita untuk untuk menjaga kebersihan kan, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sikap kita terhadap lingkungan ini juga adalah bagian dari bagian dari sikap kita atau personalia pendidikan untuk mengutamakan aspek aksiologis di dalam mengelola lembaga pendidikan gitu. Jadi yang poin kedua yang ini. Jadi bagaimana aksiologis itu atau fungsi aksiologis itu bisa diinternalisasikan oleh personalia pendidikan, dan ketika misalkan dia menginternalisasikan aspek aksiologi di dalam dirinya, maka dia pasti akan berbuat baik kepada masyarakat sekitar dan juga lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi adalah sekolah itu harus menjaga reputasi atau kepercayaan di tengah masyarakat gitu. Jadi lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip aksiologis, maka dia harus senantiasa menjaga reputasinya di tengah masyarakat gitu ya. Menjaga reputasi ini adalah menjaga image ya. Jadi salah satu cara untuk menjaga reputasi ini misalkan mengajarkan kebaikan-kebaikan atau mengajarkan hal-hal yang sifatnya itu bisa menjadikan anak itu untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman begitu ya. Dan ketika dia menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dia tidak terbawa oleh arus perkembangan zaman, tetapi kemudian di tengah perkembangan zaman dia bisa berkompetensi sekaligus juga berakhlak yang baik gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk menjaga reputasi sekolah di tengah masyarakat gitu ya. Nah, ketika misalkan sekolah mampu menjaga reputasi lembaga pendidikannya di tengah masyarakat, maka sekolah ini juga adalah sekolah yang berhasil menginternalisasi aspek aksiologis di dalam lembaga pendidikannya gitu. Nah, jadi lembaga pendidikan yang aksiologis ini adalah lembaga pendidikan yang mampu menjaga reputasi lembaga pendidikannya di tengah masyarakat gitu. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, itu adalah sekolah yang mampu menjaga reputasinya di tengah masyarakat adalah sekolah yang mampu menciptakan output atau lulusan siswa yang berkualitas secara intelektual sekaligus saleh secara spiritual. Nah, jadi itu adalah poin-poin aksiologi di dalam manajemen pendidikan Islam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, dan para mahasiswa yang saya hormati, demikian tadi video singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada video-video berikut. Saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.